Bayangkan kamu sedang berada di sebuah ruangan rapat. Semua orang diam menunggu arahan. Tapi ada satu orang yang maju, berbicara dengan percaya diri, dan semua mata tertuju padanya. Dialah yang memimpin. Yang lain, mereka hanya mengikuti. Atau bayangkan kamu berada di sebuah kelompok tugas kuliah atau kerja. Ada yang mengatur, mengambil keputusan, dan menentukan arah. Sementara yang lain hanya menunggu instruksi. Sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Di situasi seperti itu, kamu yang mana? Apakah kamu orang yang berani maju dan menentukan arah? Atau kamu hanya duduk diam dan menunggu perintah? Di dunia ini, ada dua tipe orang, pemimpin dan yang dipimpin. Keduanya punya peran, tapi hanya satu yang punya kendali penuh atas hidupnya sendiri. Jadi, di tahun 2025 ini, dengan segala perubahan yang begitu cepat, apakah kamu siap menjadi pemimpin dalam hidupmu sendiri? Atau kamu hanya akan ikut arus dan berharap semuanya berjalan baik-baik saja? Hari ini, kita akan membahas bagaimana cara mengenali apakah kamu seorang pemimpin atau hanya sekadar mengikuti. Dan yang lebih penting, bagaimana jika kamu ingin berubah dari seorang pengikut menjadi pemimpin dalam hidupmu sendiri? Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa perbedaan mendasar antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin bukan hanya tentang jabatan atau posisi tinggi. Bukan hanya soal punya banyak bawahan atau memerintah orang lain. Seorang pemimpin adalah orang yang mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Dia tahu apa yang dia inginkan, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara itu, pengikut adalah mereka yang selalu menunggu arahan, takut mengambil risiko, dan lebih nyaman berada di bawah kendali orang lain. Mereka tidak terbiasa berpikir kritis dan lebih memilih untuk mengikuti arus. Tapi, apakah salah menjadi pengikut? Tidak selalu. Ada saatnya kita memang harus mengikuti orang yang lebih berpengalaman, belajar dari mereka, dan mencari arah. Tapi kalau selamanya hanya menjadi pengikut, hidup kita akan selalu dikendalikan oleh orang lain. Bayangkan ada dua orang dalam sebuah tim kerja. Yang pertama, saat tim mengalami kendala, langsung berpikir mencari solusi. Dia bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan ini? Dia berani mengambil keputusan, menanggung risiko, dan memastikan semuanya tetap berjalan. Sementara yang kedua, hanya menunggu instruksi. Dia tidak berani berpendapat, takut salah, dan lebih memilih diam. Saat ada masalah, dia berkata, tunggu saja arahan dari atasan. Itulah perbedaan mendasar antara seorang pemimpin dan pengikut. Pemimpin aktif mencari jalan keluar, sementara pengikut hanya mengikuti arus. Pemimpin punya visi jelas, tahu kemana ia ingin pergi, dan berusaha mencapainya. Pengikut hanya menjalani hidup tanpa arah, mengikuti apa yang terjadi tanpa benar-benar merencanakan masa depan. Pemimpin berani mengambil risiko, tidak takut gagal, dan belajar dari kesalahan. Pengikut takut melangkah keluar dari zona nyaman, lebih memilih jalan aman meskipun itu tidak membawa perubahan. Pemimpin bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya, mengakui kesalahan, dan mencari solusi. Pengikut lebih sering menyalahkan keadaan, atau mencari kambing hitam saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Dan satu hal yang paling jelas, pemimpin menciptakan peluang, pengikut menunggu peluang datang kepadanya. Tapi ingat, semua pemimpin dulunya juga seorang pengikut. Perbedaannya adalah mereka memilih untuk berubah. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu akan tetap menjadi pengikut, atau mulai melangkah sebagai pemimpin? Sekarang, coba tanya ke diri sendiri, kamu lebih banyak punya ciri yang mana? Tidak semua orang mau atau bisa menjadi pemimpin. Ada banyak alasan kenapa seseorang memilih untuk tetap menjadi pengikut. Banyak orang berpikir kalau menjadi pemimpin itu berarti harus selalu benar. Padahal, justru pemimpin yang hebat adalah mereka yang pernah gagal, tapi tetap bangkit. Ada banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi mereka tidak percaya diri untuk memimpin.
Mereka takut suaranya tidak didengar, takut dikritik, atau merasa tidak cukup pintar. Menjadi pemimpin berarti harus keluar dari zona nyaman. Harus berpikir lebih keras, mengambil keputusan, dan menghadapi risiko. Banyak orang lebih nyaman hanya mengikuti perintah, karena itu lebih mudah. Seringkali, pemimpin harus membuat keputusan yang tidak disukai banyak orang. Dan ini yang membuat banyak orang enggan untuk memimpin. Mereka takut dikritik atau dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau kita terus-terusan menghindari tanggung jawab, hidup kita akan selalu ditentukan oleh orang lain. Kalau selama ini kamu lebih banyak menjadi pengikut dan ingin berubah, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Sebelum kamu bisa memimpin orang lain, kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti menentukan tujuan hidup, mengatur keuangan, atau disiplin dalam kebiasaan sehari-hari. Pemimpin bukan berarti harus selalu benar, tapi mereka harus berani mengambil keputusan. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti memilih langkah dalam karir, bisnis, atau hubungan pribadi. Pemimpin harus bisa mengutarakan pendapat dengan jelas dan meyakinkan. Mulailah belajar berbicara di depan orang lain, berani menyampaikan ide, dan berpikir lebih kritis dalam menghadapi masalah. Tidak ada pemimpin hebat yang tidak pernah gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan keluar dari zona nyaman. Percaya diri bukan berarti harus sombong, tapi yakin dengan kemampuan sendiri. Caranya, tingkatkan keterampilan, cari pengalaman baru, dan jangan takut untuk terus berkembang. Lihat bagaimana orang-orang sukses mengambil keputusan dan mengelola timnya. Pelajari strategi mereka dan terapkan dalam hidupmu sendiri. Pemimpin akan selalu menghadapi kritik, tapi bedanya, mereka tidak langsung menyerah atau sakit hati. Mereka belajar dari kritik itu dan menjadi lebih baik lagi. Pada akhirnya, tidak ada yang memaksa kamu untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau kamu ingin hidupmu lebih berkembang, ingin mencapai impianmu, dan ingin punya kendali penuh atas masa depanmu, kamu harus mulai belajar memimpin dirimu sendiri. Menjadi pemimpin bukan soal jabatan atau posisi. Bukan soal memerintah orang lain. Tapi soal bagaimana kamu bisa menentukan arah hidupmu sendiri. Jadi, setelah mendengar ini semua, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah kamu siap untuk menjadi pemimpin dalam hidupmu? Atau kamu akan terus menjadi pengikut yang hanya menunggu perintah? Keputusan ada di tanganmu.